السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, semoga Allah muliakan. Mari di pagi hari ini kita sama-sama awali dengan memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan hidayah, taufik serta kekuatan yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Pastinya yang di rumah juga berjamaah dengan keluarganya, amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat yang setia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam kiamah nanti, di alam akhirat nanti, di hari pembalasan nanti, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, hari Ahad ini, hari Ahad mungkin di bulan Ramadan tahun ini adalah akhir. Karena insya Allah kalau hitungan Ahad depan, insya Allah kita raya. Malam Ahad depan kita akan takbiran. Ya. Semoga kita bisa melantunkan, membesarkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takbir. Ya. Mulai nanti terbenamnya matahari di akhir daripada bulan Ramadan, kalau hitungannya genap, ya, sempurna 30 hari Ramadan ini, berarti hari Sabtu, ya. Dan hari Ahad itu sudah hari Rayu, ya. Mudah-mudahan rayunya jadi, kita dipanjangkan umur oleh Allah dan bertemu dengan hari Rayu, hari yang mana Allah kembalikan kita pada kesucian Idul Fitri. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada kesempatan
di bulan suci Ramadan ini kurang lebih seminggu ya. Kita ini saat ini masuk hari yang ke-24. Senin 25, Selasa 26, kemudian hari Rabu 27, hari Kamis 28, hari Jumat 29. Nah, hari Sabtu itu 30. Kalau Ramadan ini sempurna satu bulannya dijadikan 30 hari. Syukur-syukur katanya 29 hari. Jadi rayunya lebih cepat. Bukan hari Minggu lagi itu rayunya. Kalau 29 hari, pemirsa semuanya nanti rayunya hari Sabtu. Ini mending lebih cepat atau dilambatkan gitu ya. Allah a'lam. Yang jelas semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah, sehat ya. Kemudian kita bisa menjalankan Ramadan di seminggu hari akhir ini dan bertemu dengan hari raya kembalinya kita pada kesucian. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, man asraja fi masajidillahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi wa kutiba lahu thawabul musallin fi dhalikal masjid wa sallat alaihi al malaikah wastaghfara lahu hamlatul arshi ma dama fi dhalikal masjid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memberi lampu penerang di masjid, Allah ya, di masjid Allah. Karena sebagian besar daripada umat manusia masjid disebut dengan Baitullah atau rumahnya Allah gitu. Rumahnya Allah bukan berarti Allah mempunyai rumah. Kalau Allah itu qiyamuhu binafsihi, Allah berada tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang mengadakan. Qiyamuhu binafsihi. Yang dimaksud dengan kenapa kita bilangnya rumah Allah ya, karena masjid adalah tempatnya kita memohon atau tempatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa saja yang memberi lampu penerang di masjid Allah, masjid mana saja, baik itu masjid misalkan yang kecil atau yang besar ya. Masjid Agung kalau yang besar gitu. Ada lagi lebih besar lagi Masjid Raya gitu ya, tingkat provinsi. Dimanapun saja ia berikan penerang di masjid fi Ramadan. Ini subhanallah, di bulan Ramadan. Ini kita kan ada di bulan Ramadan nih, masih ada kesempatan kita berbuat baik untuk mengisi Ramadan kita. Fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi. Ketahuilah, maka itu akan menjadikan suatu cahaya di alam kuburnya, suatu penerang di alam kuburnya. Subhanallah.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan apakah kita memberi penerangan di masjid sementara kita sekarang kan hampir rata-rata nengok masjid sudah pada terang, ada lampunya. Oh, gampang. Ya, bukan berarti kita harus memasang lampunya lagi, bukan. Maka kan di masjid itu ada meteran listriknya tuh. Ya. Yang dimana di situ pasti setiap bulan ya bayar listrik. Nah, masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini kita sumbangkan, kita infak melalui pengurus yang dipercaya untuk mengurusi masjid. Nah, ini Pak, untuk bulan ini Ramadan ini lampu masjid saya yang bayar. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Ini mah. Atau mau cari masjid baru, misalkan masjid yang baru dibangun. Nah, belum ada masuk arus listriknya. Boleh kita datangin. Ya, kita cari pengurusnya. Kemudian bilang sama pengurus, Pak, ini masjid belum dipasang listrik. Nah, belum. Dah. Kalau Bapak mengizinkan, saya mau pasang listrik masjid ini, Pak. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya. Man asraja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi. Barang siapa yang memberi penerangan di masjid-masjid Allah di bulan Ramadan, maka cahaya yang terang benderang nanti akan menerangi di alam kuburnya. Subhanallah. Ya. Jadi pemirsa dan jamaah yang mendengarkan daripada kuliah subuh ini, kalau pengen di alam kuburnya terang seperti kita saat ini di masjid, terangnya lampu ini, bolehlah jamaah untuk membayarkan listrik masjid di bulan Ramadan ini. Emang di alam kubur gelap? Gelap. Pastinya gelap. Di alam kubur tuh. Alam kubur kan sempit. Ukurannya hanya 2 meter. Lebih berapa gitu panjangnya. Lebar paling 1 meter. Tingginya kurang lebih ya 1,5 sampai 2 meter juga. Ya. Nah, itu ditimbun lagi pakai tanah, gelap. Tapi dia di semasa hidupnya di alam dunia menerangi masjid-masjid Allah atau membayarkan listrik masjid-masjid Allah, ikhlas karena Allah di bulan Ramadan, di alam kuburnya tidak akan kegelapan walaupun ditimbun pakai tanah. Ya. Insya Allah di alam kuburnya dia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang sehingga ia tidak kegelapan walaupun di tempat yang sempit. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kutiba lahu thawabul musallin fi dzalikal masjid. Selain daripada ia akan mendapatkan cahaya terang benderang di alam kuburnya, dalam hadis ini dikatakan wa kutiba lahu thawabul musallin, dan Allah memberi pahala padanya sebesar pahala para jamaah yang sholat di masjid. Ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ya. Bayangkan, akan diberi pahala sebesar pahala para jamaah yang sholat di masjid.
yang kita kasih lampu tersebut atau yang dibayarkan listriknya di bulan Ramadan itu kan banyak jamaah yang sholat di masjid, maka pahalanya seperti halnya orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Yakin pemirsa semua sudah pada tahu salatul jamaah afdalun min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian, dan Allah berikan pahala 27 derajat. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu orang dia dikasih 27 derajat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid itu yang sholat banyak, sholat taraweh, sholat 5 waktu, sholat Jumat, penuh full sampai ke belakang, mungkin bisa jadi 500 orang di masjid, maka orang yang membayar listrik masjid itu akan mendapatkan pahala seperti halnya orang banyak sholat di masjid. Bayangkan saja jamaah yang dirahmati Allah, ini peluang kita untuk beramal, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kutiba lahu sawabul musallin fi dzalikal masjid wa sallat alaihil malaikah. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, pahalanya di alam kubur ia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Kedua, ia mendapatkan pahala seperti halnya orang yang sholat berjamaah di masjid. Satu orang 27 derajat Allah kasih pahala, 500 orang di masjid yang sholat sudah berapa puluh derajat. Orang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan para jamaah pemirsa semua, insya Allah Masjid Munjiatul Ikhwan ini listriknya 1 bulan kurang lebih 2 jutaan. Karena alhamdulillah fasilitas AC. Jadi pemirsa atau jamaah semua yang terdekat di masjid, Ramadan ini pengen berinfak, bersedekah melalui penerangan lampu masjid dengan membayarkan listrik masjid, angkanya seperti itu. Ya. Insya Allah di alam kuburnya Allah akan berikan cahaya yang terang benderang. Ya. Di alam kubur nanti. Kemudian pahala seperti halnya orang yang sholat berjamaah di masjid. Pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wassalat alaihi malaikah wastaghfara lahu hamlatul arsy ma dama fi dzalikal masjid. Selain daripada itu juga ditambah dengan salawat sekalian para malaikat. Wassalat alaihil malaikah wastaghfara lahu hamlatal arsy ma dama dzalika fil masjid. Malaikat akan memberikan salawat, memberikan doa kepada orang yang berinfak untuk penerangan lampu masjid, ya, madama fi dzalikal masjid. Dalam hadis tersebut katakan, dan para petugas penanggung aras memohon ampun baginya sepanjang lampu penerangan tersebut dimanfaatkan di dalam masjid. Subhanallah. Ya. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
selama lampu itu dipakai oleh para jamaah untuk beraktivitas ibadah di masjid, malaikat terus memberikan doa kepada orang yang berinfak itu. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat memberikan doa pada kita. Oh, ternyata kami kepengen sekali memberikan penerangan di masjid, tapi tidak membayar listriknya. Adakah lampu yang saat ini mati atau putus bola lampunya? Nah, ini banyak nih bola lampunya. Barangkali pemirsa, sahabat di rumah ingin berinfak menerangi masjid dengan mengganti bola lampu yang sudah putus, silahkan. Ya, ini peluang kita di bulan Ramadan, ada seminggu lagi. Di Masjid Munjatul Ikhwan ada beberapa lampu atau bola lampu yang putus. Bolehlah ya, kita berbagi ya, dengan memberi penerangan di masjid, yaitu memakai lampu. Ada berapa tinggal dihitung. Atau pemirsa yang ada di rumah, masjid terdekat, lihatlah, tanyakan ke pengurus berapa bola lampu yang putus. Nah, ya, ganti biar masjid itu terang, hingga ada orang yang mau baca Al-Quran di malam hari nampak jelas dengan lampu yang pemirsa infakkan, sedekahkan untuk penerangan masjid. Bayangkan saja itu, madama dzalika fil masjid, selama bola lampu itu masih hidup dan menerangi orang ibadah di masjid, malaikat terus memberikan doa ya, memberikan doa hamalatil arsy, memohonkan ampunan dosa untuknya ya, sampai malaikat petugas penyangga arasy itu ya, ia memohonkan ampunan untuknya, untuk orang yang sedekah melalui penerangan masjid. Subhanallah. Pemirsa dimanapun saja berada, semoga Allah muliakan. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa pahala yang Allah berikan. Jadi saya ulangi, barang siapa yang memberi penerangan masjid ya, atau lampu di masjid, masjid mana saja, masjid Allah, di bulan Ramadan, pertama, Allah akan berikan cahaya di alam kubur. Kedua, Allah akan berikan pahala seperti halnya orang yang sholat berjamaah di masjid. Ketiga, malaikat akan memberikan doa, membacakan doa untuk orang tersebut, sampai malaikat yang ditugaskan untuk menyangga aras itu akan memberi mohon ampunan bagi dia, bagi orang yang berinfak itu, selama lampu tersebut dimanfaatkan untuk beribadah para jamaah yang ada di masjid. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita atau pemirsa di rumah, muslimin muslimat, berkesempatan untuk bisa infak di masjid, baik itu
dengan membayarkan listrik masjid bulanannya, ya, atau mau mengganti bola lampu yang sudah putus, ya, atau yang lainnya. Dan semoga tentunya di akhir bulan Ramadan ini akhir seminggu lagi, ya, kita diberikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala balai, dan kita tetap istiqomah untuk beribadah hingga akhir Ramadan, dan kita sama-sama bisa merayakan hari raya Idul Fitri, kembalinya kita ke sucian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.